aku Nanda Ariska. Kami dari Kelompok 4 akan membahas tentang konsep of leadership and teamwork. check it out. konsep kepemimpinan. Dalam ruang lingkup organisasi, kepemimpinan dapat dipahami sebagai sebuah proses yang dimana melibatkan kemampuan seorang pemimpin untuk mengarahkan, mempengaruhi, serta memberikan teladan nyata kepada para pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan bersama. Jadi, beberapa sikap kepemimpinan yang diterapkan antaranya itu yang pertama adalah menjalin kebersamaan dengan anak buah, yang kedua memberikan motivasi dan semangat, yang ketiga memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Adapun menurut Alfred Tate, kepemimpinan merupakan aktivitas untuk memberikan pengaruh positif, membangun kerjasama, dan menggerakkan anggota organisasi dalam upaya mencapai tujuan yang telah dirumuskan bersama. Adapun gaya kepemimpinan. Beberapa gaya kepemimpinan yang sering muncul dalam literatur Indonesia dan internasional, terutama dalam penelitian yang mengaitkan kepemimpinan dan kerjasama tim atau teamwork. Yang pertama, transformasional. Pemimpin transformasional memiliki kemampuan untuk mengubah, mendorong, dan menginspirasi karyawan mereka bekerja untuk tugas organisasi daripada kepentingan pribadi mereka sendiri. Biasanya melibatkan visi yang jelas, pengaruh ideal, inspirasi, dorongan untuk berpikir, dan perhatian khusus pada kebutuhan pengikut. Yang kedua yaitu transaksional. Leadership transaksional adalah tentang bagaimana pemimpin dan bawahan berinteraksi satu sama lain. Yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan lain. Gaya kepemimpinan tambahan selain gaya kepemimpinan yang disebutkan sebelumnya, yaitu literatur di Indonesia membahas teori dan gaya kepemimpinan lainnya, seperti gaya kepemimpinan partisipasi, kepemimpinan autokratis dan demokrasi, kepemimpinan pelayanan, kepemimpinan moral atau berbasis nilai, dan kepemimpinan situasional. Karena gaya kepemimpinan terkait erat dengan kerja sama tim, pemimpin yang mampu mengarahkan, memotivasi, dan melibatkan anggotanya akan memungkinkan komunikasi terbuka, menumbuhkan rasa percaya satu sama lain, dan meningkatkan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada konsep kerjasama tim. Yang pertama, definisi dan unsur kerjasama tim. Kerjasama tim adalah sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Mereka memiliki tujuan bersama yang jelas, komunikasi yang baik, saling menghormati, saling percaya, terbuka, motivasi, kemampuan menangani konflik, dan ketergantungan satu sama lain. Unsur-unsur pentingnya dari kerjasama tim termasuk komitmen dan keterlibatan anggota tim. Yang kedua, peran kepemimpinan dalam membangun tim yang efektif. Sejauh mana kerjasama tim dapat terbentuk dan berjalan lancar sangat bergantung pada kepemimpinan yang baik. Ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama tim. Kerjasama tim dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu kepemimpinan yang efektif, komunikasi yang jelas, kepercayaan antara anggota, tujuan bersama yang terarah, pembagian peran yang tepat, motivasi dan komitmen individu, budaya organisasi yang mendukung, serta keterampilan interpersonal dan kemampuan mengelola konflik. Dan yang terakhir yaitu tahap pembentukan tim. Beberapa literatur, terutama buku-buku perilaku organisasi internasional yang diterjemahkan atau diadopsi, menyebutkan bahwa tim melalui tahap-tahap seperti forming, stronging, norming, performing, dan terkadang adjourning. Bagaimana sih hubungan antara kepemimpinan dan juga kerjasama tim dalam manajemen mutu? Nah, jadi kawan-kawan, kita kan sudah tahu nih bahwa manajemen mutu merupakan pendekatan keseluruhan yang menekankan keberlanjutan, kepuasan pelanggan, serta keterlibatan antara semua anggota organisasi. Dalam konteks ini terdapat dua faktor yang sangat penting, yaitu kepemimpinan dan juga kerjasama tim. Kepemimpinan merupakan inti dari implementasi manajemen mutu, sedangkan kerjasama tim merupakan tulang punggung operasional dari total quality management. Jadi dari keduanya ini memiliki hubungan yang sifatnya timbal balik, yaitu di mana pemimpin membentuk visi, memberikan sarana, serta menciptakan budaya kerja. Sedangkan tim bertugas untuk mengimplementasikan
dan memberikan umpan balik dari apa yang sudah diberikan oleh pemimpin untuk mendapat hasil yang diinginkan. Berikut adalah penjelasan studi kasus mengenai kepemimpinan dan kerjasama tim pada UMKM Kopi Gayo Aceh. Nah, UMKM Kopi Gayo di Aceh dikenal sebagai salah satu produsen kopi unggulan Indonesia yang telah menembus pasar ekspor. Namun perjalanan untuk menuju ke situ tidaklah mudah. Pada awalnya, petani kopi Gayo di Aceh menghadapi berbagai masalah. Mereka bekerja secara individu tanpa standar mutu yang jelas, sehingga kualitas biji kopi tidak seragam. Kondisi ini membuat harga jual kopi rendah dan sulit bersaing di pasar internasional. Nah, kurangnya pemimpinan yang terarah dan minimnya kerja juga menjadi penghambat utama perkembangan UMKM ini. Seorang tokoh muda kemudian membentuk koperasi untuk menyatukan para petani kopi. Ia menerapkan gaya kepemimpinan transformasional dengan visi menjadikan kopi Gayo sebagai produk ekspor berkualitas. Pemimpin ini memberikan motivasi, pelatihan, serta membangun kepercayaan antar petani agar mau berkolaborasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, dalam koperasi tersebut dibentuk beberapa tim, seperti dibentuk tim kontrol mutu untuk menjaga kualitas biji kopi, dibuat tim pelatihan yang membantu petani memahami teknik panen dan pasca panen sesuai standar. Yang ketiga itu tim pemasaran bertugas menjalin kerjasama dengan eksportir dan memperluas jaringan pasar. Dan yang terakhir, komunikasi dan koordinasi antar tim berjalan baik sehingga tercipta sinergi. Selanjutnya, setelah membentuk tim kerja seperti tadi, akan memperoleh hasil yang dengan kualitas kopi meningkat secara signifikan dan konsisten. Selanjutnya, harga jual kopi naik 2-3 kali lipat dibanding sebelumnya. Selanjutnya, Kopi Gayo berhasil menembus pasar ekspor dan dikenal secara global. Dan yang terakhir, UMKM terbukti bisa naik kelas melalui kepemimpinan yang visioner dan teamwork yang solid. Oke guys, sekian pembahasan dari materi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.